semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbert. Senang sekali bisa menyapa kalian lagi. Pernahkah kalian melihat kendaraan roda 3 yang ikonik dengan suaranya yang khas dan warnanya yang ngejreng? Biasanya oranye atau biru melintas di jalanan kota. Ya, apalagi kalau bukan bajak. Kendaraan ini bukan cuma alat transportasi, tapi sudah jadi bagian dari denyut nadi kota, khususnya Jakarta di masa lampau. Nah, di episode kali ini kita akan menelusuri jejak sejarah dan mengungkap fakta-fakta menarik di balik si mungil yang tangguh ini. Dari mana sih asalnya? Kenapa bisa begitu populer di Indonesia? Dan bagaimana nasibnya sekarang? Siapkan camilan dan minuman favorit kalian, karena kita akan melakukan perjalanan nostalgia yang seru. Yuk, kita mulai. Pertama-tama, mari kita luruskan satu hal yang sering jadi salah kaprah. Banyak yang mengira bajai itu asli dari Indonesia atau mungkin Thailand karena mirip tuk-tuk. Tapi faktanya bajai berasal dari India. Nama bajai sebenarnya adalah nama sebuah perusahaan otomotif besar di India, yaitu Bajaj Auto. Perusahaan ini didirikan oleh Jamnalal Bajaj di Rajasthan pada tahun 1940-an. Awalnya mereka bukan produsen kendaraan, loh, melainkan importir dan penjual skuter dari Italia. Skuter apa itu? Tentu saja Vespa. Ya, Vespa yang kita kenal itu. Hubungan antara bajai dan Vespa inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya kendaraan roda 3 yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1959, Bajaj Auto mendapatkan lisensi dari Piaggio, produsen Vespa, untuk memproduksi skuter dan kendaraan roda 3 di India. Inilah titik balik yang sangat penting. Dengan lisensi ini, Bajaj mulai memproduksi kendaraan mereka sendiri yang basis desainnya banyak terinspirasi dari Vespa AP. Versi roda 3 dari skuter Vespa. AP dalam bahasa Italia artinya lebah, sebagai pelengkap dari Vespa yang artinya tawon. Desain yang sederhana, mesin yang bandel, dan kemampuan mengangkut barang maupun penumpang dengan biaya murah membuat bajai roda 3 ini langsung meledak di pasar India. Kendaraan ini menjadi tulang punggung transportasi publik dan logistik skala kecil di sana. Persis seperti perannya di Indonesia beberapa dekade kemudian. Lalu, bagaimana ceritanya si bajai ini bisa sampai ke Indonesia? Era kemasan bajai di Indonesia dimulai pada tahun 1970-an. Saat itu, pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin sedang gencar-gencarnya menata sistem transportasi kota. Becak, yang sebelumnya menjadi primadona, mulai dianggap tidak efisien dan tidak manusiawi, sehingga perlu dicarikan penggantinya. Nah, bajai kemudian diperkenalkan sebagai solusi. Kendaraan ini dianggap lebih modern, lebih cepat, dan bisa menjangkau gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui oleh mobil atau bus. Gelombang pertama impor bajai pun tiba, dan seketika menjadi idola baru di jalanan ibu kota. Warna oranye yang ikonik itu bukan pilihan tanpa alasan, loh. Warna ini sengaja dipilih agar mudah terlihat di tengah keramaian lalu lintas, sehingga meningkatkan aspek keamanan. Selain itu, suara mesin 2, taknya yang berisik dan khas, brem-brem-brem-brem, menjadi ciri yang tak terlupakan. Mungkin bagi sebagian orang, suaranya mengganggu, tapi bagi banyak orang lainnya, Suara itu adalah musik nostalgia jalanan Jakarta. Bajai dengan cepat menggantikan peran becak dan menjadi moda transportasi andalan bagi warga untuk bepergian jarak dekat. Menariknya, sebutan bajai di Indonesia merujuk pada kendaraannya. Padahal di negara asalnya, itu adalah nama merek perusahaannya. Seperti kita menyebut Honda untuk sepeda motor. Sekarang, mari kita bahas beberapa fakta unik yang mungkin belum banyak kalian ketahui. Pertama, soal mesin. Bajai klasik yang kita kenal itu menggunakan mesin 2. Tak, artinya bensinnya harus dicampur dengan oli samping. Inilah yang menyebabkan asap yang ngebul dan baunya khas. Posisi mesinnya ada di bagian belakang, dan cara menyalakannya pun unik. Selain menggunakan starter elektrik, ada tuas engkol di samping kursi pengemudi
yang bisa ditarik untuk menyalakan mesin secara manual. Ini adalah fitur penyelamat saat aki tekor. Posisi setangnya juga bukan seperti setir mobil, melainkan seperti setang motor dengan tuas kopling di tangan kiri dan gas di tangan kanan. Sangat menantang, bukan? Fakta kedua, soal kapasitas. Secara resmi, bajai didesain untuk 1 pengemudi di depan dan 2 penumpang di belakang. Tapi kita semua tahu, kan? Bagaimana realitanya di Indonesia? Jangan kaget kalau melihat satu bajai diisi oleh 3 atau bahkan 4 penumpang di belakang. Belum lagi ditambah barang bawaan yang menumpuk di atap atau di samping. Fleksibilitas inilah yang membuatnya begitu dicintai. Bajai seolah menjadi simbol semangat, yang penting muat dan gotong royong. Sopir bajai juga dikenal punya keahlian navigasi yang luar biasa. Mereka hafal setiap gang dan jalan tikus untuk menghindari macet. Mereka adalah Google Maps versi analog. Fakta ketiga, bajai ternyata diekspor ke banyak negara di seluruh dunia. Selain Indonesia, bajai juga sangat populer di negara-negara Asia Selatan lainnya seperti Pakistan dan Bangladesh, serta merambah ke Afrika dan Amerika Latin. Di beberapa negara, bajai dimodifikasi menjadi berbagai bentuk, mulai dari kafe keliling, kios jualan, hingga kendaraan pengangkut galon air. Ini membuktikan bahwa desain bajai yang sederhana dan tangguh membuatnya sangat mudah untuk diadaptasi sesuai kebutuhan lokal. Jadi, jangan heran kalau saat kalian jalan-jalan ke Mesir atau Kolombia, kalian menemukan kendaraan yang mirip dengan bajai di sana. Namun, seiring berjalannya waktu, era kejayaan bajai oranye mulai meredup. Isu lingkungan menjadi perhatian utama. Mesin 2, tak yang boros dan menghasilkan polusi udara yang tinggi, membuat pemerintah mulai mengambil kebijakan untuk meremajakan armada transportasi publik. Sekitar tahun 2000-an akhir dan 2010-an awal, pemerintah DKI Jakarta meluncurkan program peremajaan. Bajai oranye yang ikonik mulai digantikan oleh generasi baru yang lebih ramah lingkungan, yaitu bajai biru yang menggunakan bahan bakar gas BBG. Bajai biru ini memiliki mesin 4, tak yang suaranya lebih halus, emisinya lebih rendah, dan tentu saja lebih irit. Transisi ini tentu saja tidak berjalan mulus. Ada pro dan kontra. Banyak pengemudi dan penumpang yang merasa kehilangan karakter khas dari bajai oranye. Suaranya yang lebih senyap membuat bajai biru terasa kurang greget. Namun, dari sisi lingkungan dan efisiensi, ini adalah langkah yang sangat positif. Bajai biru menawarkan kenyamanan yang lebih baik bagi penumpang dan juga lebih sehat bagi udara kota. Perlahan tapi pasti, bajai biru mengambil alih jalanan. Dan bajai oranye yang legendaris pun semakin langka ditemukan, menjadi sebuah artefak hidup dari masa lalu. Kini, bahkan bajai biru pun mulai menghadapi persaingan ketat dari ojek online yang menawarkan kemudahan pemesanan melalui aplikasi. Lalu, bagaimana nasib bajai sekarang? Meskipun perannya sebagai transportasi publik utama di kota besar seperti Jakarta sudah banyak tergantikan, semangat bajai tidak pernah benar-benar mati. Di beberapa daerah pinggiran atau kota-kota lain di Indonesia, bajai masih menjadi andalan. Lebih dari itu, bajai kini bertransformasi menjadi ikon budaya pop. Banyak kafe, restoran, atau bahkan hotel yang menggunakan unit bajai lawas sebagai bagian dari dekorasi untuk menciptakan nuansa retro dan nostalgia. Beberapa kolektor juga merestorasi bajai oranye menjadi kondisi mulus seperti baru, menjadikannya barang koleksi yang punya nilai sejarah tinggi. Bajai bahkan sering muncul di film-film dan video klip sebagai simbol dari kehidupan urban Indonesia di masa lampau. Dari sebuah kendaraan impor asal India, bajai telah berevolusi menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan identitas sosial kita. Ia bukan sekadar tumpukan besi beroda 3, melainkan saksi bisu dinamika kota, sumber rezeki bagi ribuan keluarga, dan teman perjalanan bagi jutaan orang. Kisahnya adalah cerminan dari kemampuan kita untuk beradaptasi
Dari era mesin 2, tak yang berasap hingga mesin BBG yang lebih bersih, dan kini menjadi ikon nostalgia di era digital. Bajai mengajarkan kita bahwa sesuatu yang sederhana, tangguh, dan fungsional bisa memiliki dampak yang luar biasa besar dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu dia. Perjalanan panjang kita menelusuri sejarah dan fakta menarik seputar bajai. Ternyata di balik bentuknya yang mungil dan suaranya yang berisik, tersimpan cerita yang sangat kaya. Ya, Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya kenangan pribadi yang seru bersama bajai? Mungkin pernah naik bajai kehujanan, atau nego harga sama abangnya, atau bahkan nyasar di gang sempit. coba deh, bagikan cerita kalian di kolom komentar di bawah. Saya penasaran banget ingin membacanya. Jangan lupa juga untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan selalu ingin tahu.